Dear brother and sister, today we have a very special gathering today because we are coming to the international ministry. So we have a guest from Manado. This is the pastor Simon Pela, and he's a very wonderful, nice daughter, Jenny. They would like to pay their time to give some expression about the Lord Jesus Christ. Want to talk with all of us. So to whomsoever who wants about this film, this is the Bekasi Community Church, the English Service Church, and PKB Bekasi. This is a Minahasa group. Would like to spend time together with the Pastor Simon Pela and the group from Manado. So let's see about the ministry today, and we can call this is a gathering for healing ministry. Dan hari ini kita akan menyaksikan pelayanan ibadah, pengucapan syukur dalam suka dan duka yang menampakkan bagaimana kasih Kristus yang boleh kita rasakan. Dan pelayanan hari ini ada khusus di mana pelayan kita dari Manado, pastor atau pendeta Simon Pela bersama kekasih tercinta juga anak, yaitu namanya Jenny, untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Dan kami keluarga besar daripada yang sakit ya, yaitu Ayu ya, mengucapkan terima kasih, dan biarlah kiranya pertemuan pada pagi hari ini boleh membawa berkat. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita dalam suka dan duka. Marilah kita siapkan hati untuk masuk di dalam pelayanan ini. Praise the Lord. Haleluya. Mas Sigit adalah suami daripada Ibu Ira, sekarang pasiennya. Jadi kami datang ini, kami mau bersekutu, berdoa, dan sambil semuanya ini dapat tercover, merupakan satu dokumentasi untuk BCC Indonesia. Dan PKB Bekasi, kami Kawanua PKBK Bekasi. PKBK adalah singkatan dari Perkumpulan Keluarga Besar Kawanua yang ada di Bekasi. Yang kami sangat memprihatinkan anak kami yang tercinta adalah Ayu Indira dalam keadaan sakit. Hari ini kami semua berkumpul untuk berdoa agar kiranya kita bisa mendapat kesembuhan dari mujizat dari Tuhan. Dan dari Bekasi Community Church juga merasakan bagaimana yang dirasakan oleh keluarga besar, dan kekuatan kami adalah doa. Dan dalam suka dan duka, apabila kita berserah, itu adalah uang yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Hari ini kita mendapatkan pelayanan dari cukup jauh ya, dari Minahasa, dan ini membuktikan bahwa kita satu di dalam Kristus. Dan kita siapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah, dan mungkin saya serahkan kepada Pak Wim untuk memimpin masuk dalam. Kasihan Tuhan, sebelum kita melakukan pelayanan yang ada, kita ada satu pujian yang berkata, kekuatan
ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Hati kami bersuka cita, jiwa kami bersorak-sorai karena kedahsyatan kuasa Tuhan lewat penciptaan hari ini. Dari terbitnya matahari sampai saat ini Tuhan, lihatlah roh ini masih ada di dalam tubuh kami. Maka kami menjadi mengerti ini bukan karena kekuatan dan usaha kami, tetapi semata-mata karena belas kasihan dari surga. Gari bentengi tempat ini dengan tiang api dan tiang awan, bahkan dengan pelangi kasih kemurahan oleh Bapa di surga. Sehingga atmosfer yang ada di sini adalah atmosfer yang berasal dari surga. Roh-roh lain yang bergentayangan di tempat ini yang bukan berasal dari Tuhan, roh sakit, penyakit, bahkan mau malapetaka, kami patahkan dan cuk Yesus. Darah Yesus berkuasa di tempat ini. Teruskan atmosfer di tempat ini Bapa, kiri kanan depan belakang atas bawah dengan kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan kirimkan sepasukan malaikat perang dari surga untuk berkemah diam di tempat ini. Hal-hal yang tidak diberitahukan oleh dunia ini, Tuhan Yesus akan memberitahukan bagi kami. Sehingga kami menjadi mengerti bahwa kami memiliki Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bapa, sebelum kami melanjutkan pelayanan yang Kau percayakan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dan anak Zini di balik salib dan kuasa. Setiap kepujian dan kehormatan manusia kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh-roh kedagingan yang mau dipuji kami hancurkan dalam nama Yesus. Hanyalah Tuhan Yesus layak disanjung tinggi. Biarlah yang kami berkurang-kurang, tetapi Tuhan Yesus lain bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya baik hamba-Mu, Ibu Ira dan juga keluarga yang ada makin hari makin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengatakan kami hidup dari kebenaran firman. Kami hidup bukan atas perkataan dunia ini, tetapi kami dikuatkan dan hidup, bahkan dapat menghidupkan orang lain dari setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar langsung dari mulut Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa memohon berkat dan urapan dari Tuhan. Haleluya. Amin.
buat hamba Tuhan, Ibu Ira, dan kita semua. Dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Semalam saya katakan, kalau dalam satu ruangan kita mau berdoa, yang tidak percaya harus keluar. Karena Tuhan akan hadir kalau iman orang percaya itu bersatu, sehingga Tuhan Yesus turun dari surga untuk mengawati kita. Tuhan katakan, kenapa harus hamba-hamba Tuhan? Karena hanya hamba-hamba Tuhan yang selalu mengasah rohnya di dalam Tuhan, yang Tuhan berkenan untuk hadir. Memang benar banyak hamba Tuhan di dunia ini, tetapi sedikit yang diurapi. Karena tidak semua yang dianugerahkan urapan-urapan khusus dan kasih karunia. Sehingga ayat 15 dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Bayangkan firman Tuhan katakan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala doa, dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itulah jawaban dari sebagian doa. Ibu Ira dan kita semua mengetahui bahwa kalau kita beriman, maka kita akan disembuhkan. Dan kalau sekiranya ada dosa di dalam hidup kita, maka Tuhan akan hilangkan itu, tidak menjadi perhitungan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan selanjutnya firman katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ternyata Tuhan tuntut kita tidak boleh egois, tetapi kita harus saling mendoakan supaya kita saling dikuatkan. Dan ada hal yang penting, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada hal yang penting, Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan doa itu yang benar, tetapi orang itu yang benar. Kalau orang itu, hamba Tuhan itu benar, maka doanya pasti didengar. Ya. Doa yang didengar tidak ditentukan dari doa yang bagus-bagus seperti puisi. Bahkan hamba-hamba Tuhan atau kita pun, koreksi bagi kita semua, belum tentu doa kita didengar. Biar kita datang pakai baju kebesaran sebagai hamba Tuhan, belum tentu sesuai. Tapi firman Tuhan katakan, doa yang didengar apabila doa yang lahir dari orang yang benar. Ya. Kalau orang itu tidak benar, maka belum tentu doa itu didengar. Jadi untuk mendengar doa kita, Tuhan Yesus tidak menentukan dari seberapa indahnya kata-kata kita. Ada orang yang sudah susun doa lewat kata-kata yang bagus, kata-kata bahasa Indonesia tinggi, maka di dalamnya dibubuhi dengan bahasa-bahasa asing tertentu. Belum tentu firman Tuhan mengamini ini. Nah, artinya Tuhan Yesus mau doa yang lahir dari hati yang benar, pikiran yang benar, doa yang jujur. Kalau ada dosa, maka harus mengaku dosa itu di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bermunafik ria di hadapan Tuhan, karena itu menjadi penghalang atas jawaban doa kita. Puji Tuhan, sampai sedemikian jauh firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa dan penyembahan.
barang-barang kita masih dalam nama Yesus. Kami tidak memberhalakan apapun di tempat ini, tetapi semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu, keluarga yang ada diberkati, Ibu Neti, saudara-bersaudara, Ibu Evi, dan semua siapapun yang ada di tempat ini, adik kakak daripadamu, Ibu Ira, semuanya diberkati. Kerabat saudara Hande Tolang, bahkan keponakan-keponakan, semuanya diberkati. Roh perpecahan, roh keributan dihancurkan dalam nama Yesus. Yang ada adalah roh kesepakatan, hati sejiwa, sepenanggung jawab di dalam tugas dan tanggung jawab untuk mendoakan hamba ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya doa-doa kami Tuhan Yesus sudah menjawab. Terima kasih Tuhan, saat kami kembali atau mengakhiri penyembahan ini, kami mohon yang suci murni kudus, itulah yang kami dengar. Yang bukan kami hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan malaikat-malaikat setan iblis yang menyamar menyerupai malaikat terang untuk mencuri kemuliaan Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Saat kami keluar dari tempat ini, bagari bentengi kami dengan kasih dan kuasa. Serangan berbalik yang dapat merugikan kami, roh kecelakaan, maut, malapetaka, senggolan, kemudian tabrakan, dihancurkan dalam nama Yesus. Suci kuduskan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji. Hari yang pertama pada saat kita penyembahan itu diperlihatkan Tuhan seperti tadi malam ada kekuatan Roh Kudus, dia membentuk seperti kita jadi di dalam ruangan kaca, tapi kaca itu tebal dan kemudian Tuhan perlihatkan puji-pujian kita itu naik ke atas. Tuhan perlihatkan itu seperti dia memang lurus, tegak lurus ke atas, dan diperlihatkan Tuhan pada saat puji-pujian kita naik. Ada roh Tuhan di tempat ini, ada malaikat Tuhan yang datang, dan kemudian Tuhan perlihatkan itu pada saat kita semua angkat tangan, ada keluar cahaya dari tangan kita, kemudian fokus ke Ibu Ira. Dia turun, dia dari atas kepala sampai bawah kaki. Ya, saya lagi. Kemudian waktu tengking semua yang bukan berasal dari Tuhan, itu diperlihatkan Tuhan Yesus. Ibu Ira itu seperti boneka, Tuhan Yesus seperti bongkar itu. Tuhan Yesus kayak buka skrup-skrup dari atas kepala sampai bawah kaki. Dia sementara perbaiki mana yang rusak, dan Tuhan perlihatkan dia fokus ke kepala. Ya, puji Tuhan. Mulai dari penglihatan kedua, Tuhan tahu proses pemulihan ini bertahap ya. Jadi ada yang Tuhan tuntut, ya hamba Tuhan ini sembuh tergantung dari doa-doa kita. Ya. Jadi tadi ada sinar juga, ada kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan bahwa kalaupun ada terjadi penglihatan atau pekerjaan roh di tempat ini, itu murni dari Tuhan. Kami perlu melakukan pemagaran supaya yang ada di sini adalah Roh Kudus yang murni dari Tuhan. Banyak roh kepura-puraan, roh penyusupan datang dengan berbagai hal. Saya sambung dengan penglihatan ini. Jadi waktu berdoa jamaah hamba Tuhan ini, Ibu Ira, Tuhan kasih tahu jangan sembarang orang sentuh badan hamba Tuhan ini. Ya. Saya mau kasih tahu, biasanya orang-orang sakit, keluarga-keluarga ada yang kami layani, bahkan dari pendeta Buddha pun yang menawarkan untuk didoakan, bahkan dari ustadz pun yang menawarkan didoakan, atau dari sebelah, mereka setuju. Saya larang keras, saya bilang, kalau Anda panggil kami, inilah cara kami. Tapi kalau Anda tidak panggil kami mundur, dan silakan yang lain bekerja. Saya bilang. Ya.
Karena saya tidak main-main dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan tidak main-main dengan kita. Amin. Jadi perhatikan Bapak, dan setiap pemberian-pemberian dalam bentuk makanan apapun itu harus disterilkan, didoakan, ditumpangkan. Karena ini pekerjaan roh. Roh itu tidak kelihatan. Ya. Karena ada orang magic orang, dia datang dengan 1001 wajah baik. Ya. Ikut menyatakan kasihnya, ikut menyatakan sayangnya, padahal semuanya sudah titipan. Ya. Ini kami sebut karena kami mengalami pelayanan seperti ini. Ya. Jadi ya mohon maaf, ini harus ditegasin. Tidak main-main. Karena saya tadi sentuh, Tuhan kasih tahu tidak boleh sembarang. Ya. Nah, kita beriman pada Tuhan dengan roh yang suci, roh yang kudus, Ruach HaKodes yang dapat membedakan roh yang berasal dari Tuhan dan roh yang tidak berasal dari Tuhan. Makanya kami hamba Tuhan kalau berdoa pemagaran benar-benar, ya, supaya kan firman Tuhan bilang musuh kita melawan roh jahat yang lain-lain. Kita tidak tahu dia datang dari mana. Ya. Terus lanjut. Tuhan Yesus perlihatkan kata-kata firman itu, dia diperlihatkan Tuhan, dia masuk ke tubuh Bella, dan itu pada saat berdoa Tuhan perlihatkan keluarga ada berkumpul, kemudian penyembahan sama-sama.
Dan Tuhan bilang harus banyak rajin-rajin penyembahan. Ya. Itu kuncinya, jadi sepakat. Puji Tuhan. Ada firman Tuhan, ada dua. Firman Tuhan bilang, Daud, di Mazmur Daud dikatakan, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Semalam saya bilang, kalau kita sudah memuji Tuhan yang sungguh-sungguh, itu sudah 85% mengurangi beban doa kita. Baru kita puji-pujian, lihat, kalau anak-anak memuji orang tua, kalau dia mau minta sesuatu, dia pura-pura sapu-sapu sampai kaki orang tua, dia sapu sampai di kaki, bahkan dia puji papa mama gagal, itu artinya dia meminta sesuatu. Kita menyanyi, memuji Tuhan, belum minta, Tuhan Yesus sudah tahu, kita lagi meminta. Amin, saudara. Ya, imani dan pahami benar rahasia di balik setiap perkataan firman, ya, sehingga kita berdoa tidak seperti Bapak Yosua kalah dalam peperangan di Ai melawan bangsa Ai, sampai tertelungkup, sampai ngemis. Tidak, Tuhan kita terhormat. Tuhan Yesus mau kita memahami firman sehingga datang yang sungguh-sungguh. Ya, jangan kita memaksakan kehendak Tuhan dalam keinginan kita. Yang kedua, di dalam puji-pujian dan doa sepakat, Tuhan menuntut kerendahan hati keluarga untuk sepakat. Ya, sepakat itu penting. Bapak Sigit berdoa buat istri, baik. Ibu Neti berdoa buat anak, itu baik. Bapak Wen berdoa buat keponakan, itu baik. Tetapi lebih baik kita semua doa sepakat. Lihat Paulus di penjara dan Silas, karena ada tim doa yang berdoa dari rumah, maka belenggu-belenggu dilepaskan, penjara terbuka. Artinya di dalam firman Tuhan yang tadi kita harus saling mendoakan, ya. Karena doa yang sepakat, Tuhan Yesus lihat, istilahnya itu kita sudah menghadirkan surga di dunia ini. Masih ada? Ya, puji Tuhan, tadi waktu kita berdoa, saya diperlihatkan Tuhan bahwa ada manusia putih yang saya tahu bahwa itu malaikat, dia sedang berjalan, tapi jalannya terlalu cepat sehingga hanya bayangan begitu. Ya, dia datang dari sini, dia perhatikan Ibu Ira dari ujung kepala sampai ujung kaki, seakan-akan dia periksa, oh mana yang masih salah, mana. Ya, makanya tadi saya ganti dengan bahasa doa, jatuhkan belas kasihan, jangan cuma lihat-lihat malaikat, saya bilang, tapi datang sentuh. Tapi saya puji Tuhan, karena tadi ada penglihatan yang berbalasan bahwa ada Tuhan yang menjaga. Puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa apa yang terjadi di siang hari ini adalah perkara Tuhan. Kita mengakhiri penyembahan ini, kita angkat satu pujian.
Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Biarlah kita ketika memasuki taman Getsemani, taman penderitaan itu, maka kita tidak takut dan gentar, karena Yesus ada bersama dengan kita. Marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita, dan kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa